Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Erniwati kembali hadir menyapa Anda dalam program seputar Parepare Peduli yang akan menghadirkan informasi seputar kota Parepare. Dinas Perhubungan Parepare pasang stiker tarif angkot. Wali Kota gelar briefing di Kecamatan Bacu Kiki. Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare IKMP gelar dialog publik. Ya, baik pemirsa, informasi pertama kami hadirkan dari Dinas Perhubungan Kota Parepare yang beberapa waktu lalu telah memasang stiker tarif harga pada angkutan kota, di mana tarif untuk penumpang umum dikenakan sebesar Rp3.000 dan untuk mahasiswa sebesar Rp2, serta untuk pelajar sebesar Rp1.000. Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Kota Parepare mulai memasang stiker tarif trayek angkutan dalam kota di Jalan Lasindrang pada hari Rabu 18 Maret lalu. Pemasangan stiker ini dilakukan guna memudahkan para penumpang mengetahui tarif angkot serta dapat diketahui oleh para supir untuk segera menyesuaikan tarif angkot yang resmi. Satu persatu mobil angkot di stop dan dipasangi stiker. Tarif angkot yang resmi berlaku sebesar Rp3.000 untuk penumpang umum. Sementara untuk mahasiswa sebesar Rp2.000 dan untuk pelajar dikenakan tarif sebesar Rp1.000 per orang. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Yodi Haya mengatakan pemasangan stiker pada setiap mobil ini merupakan sosialisasi kepada para supir angkot tentang pemberlakuan tarif resmi angkutan dalam kota. Yodi menjelaskan, sosialisasi ini dilakukan melalui koordinator angkot dan organisasi gabungan angkutan darat atau Organda. Namun demikian, Kepala Dinas Perhubungan Yodi Haya menyatakan menemukan fakta di lapangan masih banyak sopir angkot yang memungut tarif di luar dari ketentuan. Untuk itu menurut Yodi, perlu adanya pengawasan. Jika diperlukan, ada sanksi bagi supir angkot yang melanggar. Sementara itu, Ketua Organda Parepare Amir Maisanur beberapa waktu lalu mengatakan sependapat jika setiap angkot harus dipasangi stiker sehingga penumpang dengan mudah mengetahui berapa yang semestinya harus dibayar oleh penumpang. Umumkan kepada masyarakat bahwa transportasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sekian, sehingga masyarakat tidak meraba-raba, si supir tidak juga macam-macam, karena sudah ada petunjuk bahwa oh ya kita main di 1, 2, 3, 3.000 untuk umum, 2.000 untuk mahasiswa, 1.000 untuk pelajar, itu yang kita tetapkan. Jadi sebaiknya itu harus tiap PT-PT harus ada stiker. Sebelum masuk itu ya penumpang sudah tahu bahwa berapa yang harus saya bayar. Jadi kita jangan nanti mau turun dia dari kendaraan tersebut baru berapa saya bayar. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah ada yang mengaturnya. Pemirsa, briefing yang digelar di kantor Kecamatan Bacu Kiki Kota Parepare tepat di Rabu 18 Maret 2015 yang lalu merupakan pengharapan Wali Kota Parepare terhadap para lurah dan jajarannya untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe menggelar briefing di kantor Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare pada hari Rabu 18 Maret lalu. Turut hadir mendampingi Wali Kota Parepare dalam briefing ini, Asisten 1 Rusman Rahman dan Kepala Bagian Pemerintahan Hajah Nurhatina, serta Camat Bacu Kiki Iskandar Nusu. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dalam arahannya di hadapan para lurah dan jajaran aparat pemerintah sekecamatan Bacu Kiki menginginkan para lurah dapat memahami keinginan dan pemikiran wali kota untuk diimplementasikan oleh aparat kecamatan dan kelurahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota mengharapkan para lurah dan jajarannya mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, pemirsa, untuk informasi berikutnya yaitu pembangunan sarana pendidikan Institut Teknologi Habibie diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Parepare. Dan selain itu, untuk mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi diwajibkan untuk mengikuti 1 semester di luar negeri. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe membuka secara resmi dialog publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare atau IKMP di Gedung Barugae, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada hari Minggu tanggal 15 Maret lalu. Dalam sambutannya, Topan Pawe menguraikan tentang proses pendirian Institut Teknologi Habibie atau ITH di Parepare. Di bagian lain sambutannya, Topan mengatakan Institut Teknologi Habibie ini didirikan dalam bentuk perguruan tinggi negeri yang anggaran operasionalnya ditanggung dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kalau kita memandang sesuatu masalah, kita lihat dulu kita mau fokus di mana dulu. Kita mau fokus di mana. Sama halnya anak-anak sekalian. Kalau mau ke rumah jabatan, tentu fokus. Saya mau ke rumah jabatan wali kota, fokus apa? Ada acara seminar atau dialog. Maka kita fokus cari di mana tempatnya acara dialog itu atau seminar. Tentu kita fokus ke rumah. Tapi kalau mau fokus ketemu dengan wali kota, itu lain ceritanya. Nah, kita lihat dulu cara pandang kita mau fokus apa dulu. Tentu kita harus berbicara secara substantif. ITH itu kita mau melihat sebagai suatu lembaga, sudah institusi, ataukah ITH kita melihat sebagai suatu bentuk wacana? Nah ini dulu. Kita lihat dulu, kita fokus. Kalau kita fokus kepada sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang akan hadir di Parepare, maka pembahasan selanjutnya atau substansi selanjutnya adalah sampai sejauh mana manfaat kehadiran Institut Teknologi itu sendiri. Karena kita sudah mengetahui, sudah ada substansinya, lembaganya, wadahnya, yaitu ITH-nya. Tapi kalau kita berbicara bahwa itu wacana, itu jadi lain. Pembangunan sarana pendidikan Institut Teknologi Habibie di Kota Parepare ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam sektor pengembangan teknologi komunikasi. Kampus yang berlokasi di Kecamatan Batu Kiki, Kota Parepare nantinya menempati areal seluas 10 hektar dan hanya membuka satu jurusan, yaitu jurusan teknologi komputer. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di ITH diwajibkan terlebih dahulu mengikuti kuliah 1 semester di luar negeri. Ya, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar Parepare Peduli yang pastinya hadir di layar kaca kesayangan Anda di setiap hari Senin hingga dengan Jumat. Kini saatnya saya Erniwati beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.